pagi teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di channel Riak Sabda. Hari ini tanggal 14 April 2020, hari Selasa, Eksak kedua Paskah, yang akan menyampaikan renungan pada hari ini Frater dari suku Palestina. Nah, Injil hari ini Frater Nera, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Injil hari ini bercerita masih tentang kebangkitan, tapi ini dari Yohanes. Ya. Di sini ada tokoh Maria Magdalena dan tokoh Yesus yang baru bangkit. Nah, sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikan dalam tokoh ini dalam cerita ini melalui tokoh? Baik. Kita tahu latar belakang Maria Magdalena itu siapa kan? Jadi salah satu wanita yang mengikuti Yesus sudah sejak awal. Ya, dan termasuk salah satu yang setia ya. Dan sudah lama ikut Yesus. Nah, kalau kita gandengkan dengan kehidupan kita, ketika kita mengikuti seseorang untuk jangka waktu yang sangat lama, kita pasti kenal orang itu kan. Suaranya kita tahu, mungkin juga aroma tubuhnya kita tahu, lalu suara-suara, lalu cara berjalan, cara menyapa dan sebagainya kita tahu. Ya, betul. Nah, tetapi sesuatu yang bertolak belakang seolah-olah terjadi pada Maria Magdalena. Apa itu, Brother? Kita lihat Maria Magdalena, orang yang selalu ikut Yesus dalam peristiwa kebangkitan hari ini ketika dia berada di kubur. Ketika Yesus ada di belakangnya, awalnya kan dia tidak kenal kan? Ya, betul. Nah, seperti tukang kebun. Mari kita sambil jalan-jalan. Dia tidak kenal, kita lihat. Jadi, mengapa demikian bisa terjadi ya kan? Ya. Padahal Maria Magdalena ini orang yang ikut dia, yang Yesus, tidak. sampai bau badannya pun Frater tadi tahu. Yesus. Ya. Tetapi respon pertama yang terjadi kita lihat Maria Magdalena belum mengenal Yesus. Setelah Yesus menyebut nama Maria, barulah dia sadar. Dia sadar bahwa itu Rabuni. Rabuni. Baru dia kenal. Baru dia kenal guru. Kita melihat mengapa Maria bisa menjadi seolah-olah tidak mengenal Yesus yang ada di situ pada saat itu. Penjelasannya bagaimana itu, Frater? Dalam permenungan saya, situasi kesedihan dan kehilangan yang begitu mendalam, begitu besar dan terkesan berlebihan, membuat Maria menjadi lupa segala-galanya. Mungkin karena memang Maria Magdalena termasuk salah satu yang setia. Ya, dan betul. Ya mungkin terlalu emosional gitu, makanya tidak saking cintanya dengan Yesus, lalu juga begitu percaya kepada Yesus, begitu mengasihi Yesus. Ketika Yesus pergi meninggalkan mereka, seolah-olah ini menjadi peristiwa kehilangannya begitu besar dalam diri Maria Magdalena dan juga dalam kehidupan para murid yang lain ya. Pasti semua mereka mengalami situasi kehilangan, kesedihan yang begitu mendalam, sehingga perasaan ini membuat mereka atau Maria Magdalena secara khususnya itu tidak mampu langsung mengenal Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada dia pada Oke, Frater, di sini juga Yesus melarang Maria untuk menyentuh dia. Ketika Maria mengenal Yesus waktu memanggil Rabuni, dia mencoba menyentuh, tetapi Yesus melarang, jangan sentuh saya dulu. Itu maksudnya seperti apa, Frater? Jadi sekarang situasi yang dialami oleh Yesus sudah terjadi perubahan besar ketika dia waktu masih bersama dengan para murid. Ya. Yesus sekarang betul-betul dengan peristiwa kebangkitannya semakin jelas bahwa dia inilah Kristus, Mesias yang terurapi, yang dijanjikan oleh Allah bagi manusia. Jadi peristiwa saat Maria Magdalena diminta oleh Yesus untuk tidak menyentuh dia pada saat itu, dalam permenungan saya ini menjadi suatu penegasan bahwa akulah Mesias, akulah Kristus yang bangkit, yang dijanjikan oleh Allah bagi semua manusia. Iya. Oke, sambil jalan lagi, Frater. Ya. Nah, terus ini kan soal, saya tertarik dengan kata Rabuni itu, Frater, guru. Nah, kata-kata ini jarang sekali, bukan jarang, sekali kita dengar bahwa baru kali ini Maria memanggil Yesus dengan kata Rabuni, gitu, guru, gitu. Apakah ada maksud tertentu yang mau disampaikan dalam teks Injil hari ini soal kata guru, Rabuni itu?
Saya kira itu ungkapan kedekatan ya, ungkapan keakraban antara murid dan gurunya. Yesus memang sudah mengajarkan untuk memanggil Bapa dengan sebutan Aba, kan, untuk keakraban antara anak dengan Bapa menggunakan sebutan Aba. Nah, ketika Maria Magdalena memanggil Yesus dengan sebutan Rabuni, saya kira ini suatu gambaran dari keakraban antara Maria Magdalena dengan Yesus sendiri. Kedekatan antara mereka, ada suatu keakraban antara. Ini Maria kata Rabuni itu simbol keakraban, Iya, begitu saya kira seperti ya. begitu. Nah, terus brother, saya mau menanya, ini makna kebangkitan sendiri buat umat Kristen, terutama pada zaman sekarang itu, bagaimana brother memberikan tanggapan kepada umat-umat kita ya, yang mendengarkan sabda ini, Pak? Jadi sesuai konteks kita saat ini, Pasca tahun ini memang berbeda dari pasca-pasca sebelumnya kan, dengan seluruh umat. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kita biasa merayakan Pasca ramai, Ya, ada pengarakan besar-besaran, Ya. pora dan sebagainya. karena kita Tahun ini, kita tahu bahwa Paskah itu kan bahwa itu adalah pesta yang paling besar dalam gereja gitu. Tetapi tahun ini Pasca mengajak kita untuk kembali ke dalam kesunyian. Kembali Ya. dalam kesunyian. Kita lihat bahwa kemarin para wanita yang datang ke kubur Yesus kan, Ya, pagi-pagi betul, ya tidak. pagi-pagi. Nah, kita tahu situasi pagi hari itu kan sunyi, sepi Sunyi, ya sepi tidak. sekali. Dalam kesunyian, dalam kesepian, dalam keheningan, mereka menemukan Yesus yang bangkit. Sama seperti Maria Magdalena, pagi-pagi juga kan. Betul. Dalam betul. situasi sunyi, sepi, keheningan, kita yang ada itu hanya saya dengan Tuhan saja. Jadi pasca tahun ini saya kira mengajak kita untuk masuk ke dalam diri kita, dalam keheningan, untuk betul-betul yang ada sekarang itu adalah diriku dengan Tuhan yang bangkit itu. Jadi ini kesempatan untuk bermesraan sebetulnya. intim, Iya, personal. menjalin semakin relasi yang semakin intim dengan Seperti cerita Injil hari ini, bagaimana Maria dan Yesus Iya. itu bertemu secara Betul. personal. Mungkin dalam situasi seperti ini, bukan malah kita bersedih atau malah kita Iya, merasa seperti apa, tetapi lebih kepada waktu personal kita. iya, dengan waktu Tuhan. personal. Jadi kalau selama ini kita pasca sibuk dengan persiapan yang begitu mewah, lalu sibuk untuk kunjung sana, kunjung sini, tahun ini menurut saya kita diajak untuk mari menepi sejenak untuk bersama dengan Tuhan yang bangkit. Ya, Bukan berarti bahwa kita tidak boleh menikmati keramaian. Ya, benar. Ada saatnya untuk ramai, tapi saat ini kita diajak untuk menikmati keheningan, waktu bersama dengan Allah sendiri. Saya kira seperti itu. Kebangkitan Tuhan tahun ini. Jadi Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa menjadi seperti Maria Magdalena yang ketika Tuhan memanggil namanya, kita tahu bahwa itu Yesus, dan kita menyadari bahwa itu guru dalam keheningan sekarang. Jadi dalam kehidupan kita setiap hari, mungkin dalam situasi krisis saat ini, kita yang dilanda rasa takut, cemas, gelisah, ya, kita tidak mampu menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang Nah, kita melihat beberapa berita di televisi kan, misalnya para perawat yang merawat pasien-pasien corona itu ada yang diusir dari tempat kosnya, lalu juga mereka yang hendak mengubur korban-korban yang meninggal, ada yang lempari batu lah, ditolak lah, lalu juga jenazah perawat yang sudah merawat korban-korban corona ini juga ditolak untuk dimakamkan di suatu tempat. Menurut saya peristiwa-peristiwa ini menggambarkan bagaimana situasi kita saat ini ketika ketakutan, kecemasan, kegelisahan yang begitu besar membuat kita tidak mampu menyadari kehadiran dan belas kasih Allah itu. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh tenaga medis, kebaikan-kebaikan, perhatian mereka, belas kasihan mereka, pengorbanan mereka terhadap para korban corona ini tertutupi oleh ketakutan dari manusia-manusia yang ada. Pesannya apa, brother? Jadi pesannya sekarang adalah mari kita menjadi seperti Maria Magdalena. Mari menjadi seperti yang Maria sudah Magdalena. menerima, melihat Yesus yang bangkit dan menampakkan diri itu, pergi kepada para murid dan mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Menurut saya itu pesannya jelas. Jadi Yesus yang sudah bangkit, yang menampakkan diri kepada kita, itu tidak bisa kita simpan sendiri. Tapi harus Kita pergi. Katakan kepada
keluargamu, kepada suamimu, kepada temanmu, pada siapapun itu yang kita jumpai setiap hari. Aku telah berjumpa dengan. Jadi pesannya adalah rasakan perjumpaan itu dan katakan kepada orang di luar, pada orang di luar. Jadi dari pengalaman pribadi perjumpaan kita dengan Allah, kita mengajak dan berbagi juga supaya orang juga mengalami hal yang sama. I see. Pesan kebangkitan untuk hari ini. Oke, terima kasih Frater Nera. Renungan yang cukup mendalam sekali hari ini teman-teman. Dan terima kasih sekali lagi Frater Nera. Sampai jumpa di renungan selanjutnya bersama Frater-Frater di channel Riak Sabda. Selamat pagi.